Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Dimas Jaya. Mudah-mudahan hari ini kita sehat walafiat. Kali ini saya masih mengupas ya dengan Gus Fuad ya, komentarnya Gus Fuad. Jadi apa yang disampaikan selama ini Gus Fuad. Jadi kita sekarang tahu persoalannya ya. Jadi latar belakang Gus Fuad berkaitan dengan para oknum habaib, kemudian apa tujuannya dan apa itu manfaatnya. Nah, pribumi itu mengotak-atik tentang nasab daripada para oknum habaib. Nah, ini disenyalir ya, karena yang pertama adanya oknum habaib yang berakhlak atau perilakunya itu kurang sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bisa koreksi diri, kenapa sampai ada hukum apa seperti itu, nah sehingga diragukanlah nasabnya. Ini yang latar belakangnya. Mengagung-agungkan nasab, kemudian orang-orang itu semua manfaatnya, yang jelas manfaatnya itu nanti ke depan kita, sehingga statement atau paradigma sekarang itu kita rubah sehingga tidak akan muncul lagi besok-besok itu seperti itu lagi, itu ya. Secara garis besar sebenarnya kita tetap menghormati ahli bait ya, cuma yang perilakunya, akhlaknya seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gus Fuad dengan gurunya, dengan teman-temannya mengenai hal ini. Jadi kita ini sebagai edukasi ya, kita bisa mengerti kenapa seperti ini, kajian ini kenapa terjadi seperti ini ya. Oke, kita ikuti bagaimana Gus Fuad. Dan ya itu tadi saya bilang, kalau dulu Gus Dur itu membela tahun 80-an membela serangan dari ketua MUI Hasan Basri itu. Hasan Basri itu kan ditengarai sebagai penganut Salafi Wahabi. Dan waktu itu yang mempersoalkan berarti kan Salafi Wahabi mempersoalkan Duriyatur Rasul, tidak khusus Ba'alawi loh, yang harus dicatat itu. Sekarang kan pada di framing seolah-olah Gus Dur membela Ba'alawi. Enggak, Gus Dur itu membela Duriyat Nabi. Dan Duriyat Nabi waktu itu masih diyakini banyak, termasuk Wali Songo, termasuk Al Hasani, termasuk Ba'alawi waktu itu, karena belum ada data apa itu kajian nasab dan belum ada kajian DNA mengenai Ba'alawi. Nah, yang dibela Gus Dur itu adalah Duriyat Rasul secara umum, dan yang menyerang itu bukan Nahdiyin. Lah hari ini yang mempertanyakan, yang menyerang Ba'alawi itu Nahdiyin. Iya. Jadi elit NU mau bilang apa aja berarti melawan akar rumputnya sendiri. Nggak akan berani, nggak akan menang. Kalau terlalu keras menghardik anak buahnya, malah jatuh nanti. Bisa diturunin. Iya. Rame-rame nurunin. Iya. Jadi nggak mungkin. Jadi kalau misalnya elit NU bilang begini dan begitu, itu pasti politis saja. Itu pasti sementara sampai pilpres ini selesai. Kalau pilpres selesai nanti ngomongnya lain lagi. Iya. Aslinya kan itu waktu tuh Gus Yahya waktu sebelum jadi ini kan bilang sendiri. Yang datang kemari cuman mau apa namanya? Dihormatin, tapi tidak mau menghormatin balik kan? Cari duit. Cari duit aja. Tapi sekarang Gus Yahya, makanya saya kaget kemarin malah apa nih? Ya udah pakai apa nih, barokahnya aja, ya tidak bisa gitu. Karena saya itu memaknainya begini, karena Gus Yahya itu tahu tidak bisa dihentikan. Yang bisa itu hanya diminimalisir akibat buruknya gitu, mungkin kerusuhan, mungkin apa gitu. Dan ada kepentingan PBNU mengamankan bangsa ini. Kalau saya memaknainya seperti itulah. Nanti kalau ini sudah hajatan demokrasi ini sudah selesai, saya kira Gus Yahya akan berbeda lagi. Iya. Pembicaraan. Karena sebenarnya topik ini itu kalau mau jujur itu yang mulai kan Gus Yahya. Iya. Yang memviralkan memang saya, tapi beliau sendiri yang ngomong. Benar. Saya waktu itu lihat kok. Iya. Gus Yahya bilang yang Alatas, yang Ben Yahya, yang ini. Makanya kan HL itu Habib Lutfi itu kan keluar dari NU sempat kan buat apa nih? Jatman kalau tidak salah ya, Jatman itu. Jadi
seolah-olah saya yang mulai. Loh enggak, saya cuma memviralkan punya Gus Yahya, saya menggarisbawahi statementnya Gus Yahya. Dan saya sendiri tidak menduga kalau bisa seluas ini, selebar ini persoalannya. Dan ada data-data terus-menerus, setiap hari itu ada update data mengenai Pak Alawi itu bukan Dzurriyyah Rasul, bahwa Pak Alawi itu DNA-nya Yahudi, tidak membawa darah Quraisy saja tidak. Bahwa Pak Alawi itu kalau soal sejarah masuknya itu saya udah agak ngerti lah zaman SMA itu. Karena saya suka buku-buku sejarah ya. Itu mereka datang ke sini yang membawa itu kolonialisme Belanda, makin diketahui publik. Dan yang selalu mengklaim dirinya adalah keturunan Nabi kan kelompok Pak Alawi. Iya. Kalau pendatang seperti antum dari Yordan nggak pernah minta diakui, nggak pernah diakui dan nggak pernah minta diakui, dan nggak pernah minta diistimewakan, biasa aja. Nah, dari Maroko, dan orang-orang yang datang kayak misalnya leluhur antum, leluhurnya Said Zulfikar segala macam, itu datang ke sini udah kaya gitu loh. Tapi kalau Pak Alawi itu memang kere. Fakta sejarahnya itu mereka kere ke sini untuk cari duit. Ya. Bahkan banyak puisi-puisi orang sana itu berharap anak cucunya untuk datang ke Jawa membawa kekayaan dan kembali ke sana, meskipun terus akhirnya nggak mau kembali. Jadi Jawa itu bagi komunitas Pak Alawi Yaman itu memang surga untuk mencari harta. Iya. Ini jejak-jejak sejarahnya mulai dari kasidah-kasidahnya banyak sekali kok. Dibuat acara nanti dapat duit dari acara itu ya kan banyak. Dan sekali lagi kita itu tidak mempersoalkan mereka itu turunan siapa, mereka datang dengan bagaimana. Yang kita persoalkan itu kelakuan mereka hari ini. Dan bagi saya inti dari persoalannya, kelakuan mereka itu hanya bisa dihentikan kalau mereka oleh publik diketahui sebagai bukan dzurriyyat Nabi. Kalau masih diyakini sebagai dzurriyyat Nabi, ya mereka akan berulah terus. Bagi saya kayak Bahar, kayak Ridhe, kayak si Taufik Segaf, enggak penting. Saya nggak mau memenjarakan mereka atau menganiaya mereka, enggak. Kalau sekarang misalnya mereka ditindak secara hukum macam-macam ya, tapi klaim bahwa mereka dzurriyyat Nabi itu masih berjalan, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun akan muncul Ridhik baru, Taufik Segaf baru, Bahar Smith baru. Itu masalahnya. Tapi kalau udahlah, publik harus dikasih edukasi. Mereka itu secara kajian ilmiah, kajian nasab maupun kajian tes DNA memutuskan bahwa mereka bukan dzurriyyat Nabi. Mari kita terima hal itu, udah selesai. Beres udah. Iya udah beres. Loh keturunan India juga nggak masalah. Keturunan Cina yang mendominasi ekonomi juga kita tidak persoalkan kok. Tapi kalau klaim dzurriyyat Nabi itu ada pertanggungjawaban agama ya. Dan itu potensi yang paling besar untuk merusak Indonesia. Karena Indonesia itu orangnya religius semua. Kalau udah dikasih bualan agama itu udah mabuk semua masalahnya itu. Dan yang tokoh-tokohnya yang ngerti, yang paham, ulama-ulamanya memilih diem mingkem, membutakan diri. Itu apa itu? Nggak bisa. Ya karena banyak kepentingan, banyak alasan lah. Ya kalau yang sudah sepuh-sepuh tidak mungkin berbicara atau apa, saya bisa memaklumi. Tapi ya kadang-kadang kita sendiri ya jengkel juga ini. Tapi Bumi sendiri juga membiarkan saudaranya diperbudak gitu. Iya. Ada teman saya sampai jual-jual apa demi ada acaranya, adalah Om Habib jual apa sampai kamu sendiri perlu uang, kesian. Dia kerja potang-panting ya jual barang demi kalau ada acaranya itu ya udah dihabisin sampai rumahnya dijual kalau perlu. Jadi Said Alwi itu ya cerita kiai minta sarungnya sedang dipakai sama oknum Pak Alawi, anak-anak dipaksa untuk copot, kan ada itu di YouTube. Banyaklah kan kasus kayak ini. Semua berawal dari klaim mereka sebagai dzurriyyat Nabi. Dan terbukti mereka memang palsu, bukan dzurriyyat Nabi. Iya. Kalau dzurriyyat Nabi bener, nggak ada kelakuan kayak begitu. DNA-nya itu akan menyetop dia untuk melakukan hal-hal yang keji seperti itu. Bahwa mereka melakukan kekejian seperti itu bukti lain lagi bahwa mereka memang tidak punya DNA Rasulullah. Gitu loh. Iya. Kalau saya begitu, secara ilmiah tes nasab gagal, tes DNA gagal, tes perilaku gagal, udah 3 ini. Ya apa ada keturunan Wali Songo? Ini aku keturunan Nabi. Sarungmu tak pakai? Nggak ada kayak gitu. Ada. Apa keluarga antum yang dari mana? Yordan ya? Jawa ini aku kerja potang-panting. Iya tak? Kerja potang-panting. Cuman saya gara-gara waktu pas gempar-gempar gini, akhirnya saya masuk
ngawur wis, masuk istana, masuk ini semua tak masukin wis sudah apa namanya? Supaya nanti apa? Kedepannya lebih enak gitu loh. Iya. Enggak aman selain Mbak Alawi itu aman. Oh nggak bikin ulah kok. Dan terbukti kok. Terbukti durian Nabi kok. Dan saya kan bilang 85% orang Indonesia itu sudah membawa darah Rasulullah, baik dari darah laki-laki maupun dari darah perempuan. Itulah strategi Wali Songo untuk mengalirkan darah Rasulullah kepada semua pribumi Indonesia. Iya. Gitu loh. Kalau soal darah itu orang Indonesia yang duriat Nabi, bukan Mbak Alawi itu. Kalau soal darah itu ya pendatang dari Yaman kayak antum, pendatang dari Maroko kayak si Zulfikar, itulah yang duriat Nabi beneran. Dan semuanya nggak pernah minta privilege, nggak pernah minta diistimewakan, nggak pernah minta pengakuan. Kita ngurus apa lagi nasab melalui narkoba, kita tes DNA itu karena mereka menantang kan. Iya. Kalau nggak ditantang juga kita diem aja. Karena mereka mau merusak agama dengan membawa nama Rasulullah, merusak negara dengan membawa nama Rasulullah. Itu nggak boleh dibiarkan. Para pengecut, para pecundang, para pengkhianat yang membiarkan hal seperti ini berlangsung terus. Kalau saya begitu. Nggak usah ngaku Islam lah, kalau nggak membela Rasulullah. Ini Rasulullah, nama Rasulullah sedang dirusak. Malah nuduh balik, framing, oh pembenci duriat Nabi. Siapa? Saya nggak membenci antum. Iya. Kalau saya membenci duriat Nabi, saya membenci diri saya sendiri dong. Aku juga duriat Nabi, gimana sih? Tunggu aja hasil tes DNA nanti. Tes apa buku nasab jelas saya duriat Nabi. Tuh loh, mereka tes nasab aja gagal. Tes DNA nggak berani. Ngaku-ngaku itu loh. Itu masalahnya. Saya sangat senang pagi hari ini membuat video ini ya, melihat diskusi daripada Gus Fuad Pleret itu santai, nggak emosi, sehingga makna daripada pembicaraan ini sangat penting. Oleh karena itu saudaraku, kita lihat video Dimas Jaya ini dengan total, sehingga kita paham maksud dan tujuan Gus Fuad memviralkan tentang keraguannya terhadap durian Rasulullah, khususnya adalah dari Mbak Alawi, atau munculnya ini karena adanya oknum-oknum habaib yang punya perilaku kurang pantas dan tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Dan mudah-mudahan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Harga mati.